Eee, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sukmadeanto, NIM 171910201100, dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang DC-to-DC boost converter dengan Adaptive Neurophagy Inference System. Sebentar. Oke, untuk pengenalan dari neurophagy. Neurophagy sendiri merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu sistem logika fazi dan jaringan saraf tiruan. Di mana sistem neurophagy sendiri berdasar pada sistem interferensi fazi yang dilatih menggunakan algoritma pembelajaran yang diturunkan dari sistem jaringan saraf tiruan. Dengan demikian, sistem neurophagy memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh sistem interferensi fazi dan sistem jaringan saraf tiruan. Jadi ANFIS sendiri ini merupakan metode gabungan dari neural dan juga fuzzy logic. ANFIS sendiri telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Di antaranya yang paling banyak adalah untuk perkiraan beban puncak pada sistem kelistrikan di Indonesia, kemudian simulasi sistem lalu lintas, membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit pada pasien, dan prediksi tingkat curah hujan. Untuk penelitian ini, ANFIS diimplementasikan pada sistem optimalisasi keluaran pada DC-to-DC boost converter. Untuk topologi konverter ini biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini merupakan rangkaian dari boost converter dengan Adaptive Neurophagy Inference System. Untuk tegangan inputnya nanti menggunakan tegangan sebesar 24 volt, kemudian untuk set point-nya sebesar 45 volt. Nah, di sini kita menggunakan fuzzy logic, kemudian hasil data dari fuzzy logic akan di-training untuk menghasilkan metode ANFIS, seperti itu. Nah, untuk membership function-nya sendiri, pada fuzzy sendiri di sini ada 7 membership function. Yang pertama ada negative big, kemudian ada negative medium, kemudian ada negative small, kemudian ada zero, ada positive small, kemudian ada positive medium, dan positive big. Di sini menggunakan satu buah input yang berupa error dan satu buah output yang berupa duty cycle. Nah, ini merupakan rule dari fuzzy-nya sendiri. Nah, di sini kenapa menggunakan satu buah input? Karena untuk ANFIS sendiri nantinya akan menghasilkan logika, akan menghasilkan logika itu satu buah input dan satu buah output, seperti itu. Jadi jika kita menggunakan error dan delta error, itu akan terjadi error saat kita menjalankan hasil dari metode ANFIS-nya. Nah, ini merupakan data yang akan kita training nantinya. Ini merupakan contoh saja yang sudah saya ambil tadi. Ini yang pada kolom 1 ini ada input fuzzy pada nilai tegangan pada beban. Kemudian untuk output fuzzy sendiri merupakan nilai dari duty cycle. Nah, ini merupakan tampilan dari ANFIS-nya. Nanti kita akan men-training datanya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini merupakan hasil dari training data. Kemudian ada struktur dari ANFIS-nya, di mana di sini ada satu buah input yang akan dipecah menjadi 7 buah membership function, kemudian dihasilkan satu buah output. Nah, hasil dari training tadi akan menghasilkan membership function. Ada 7 membership function. Nah, di sini ada satu buah input dan satu buah output. Nah, untuk rule-nya sendiri akan menghasilkan rule sebanyak 7. Nah, ini merupakan hasil yang sudah saya sempat ambil tadi. Yang sebelah atas ini merupakan keluaran menggunakan metode fuzzy logic controller.
Sedangkan untuk yang gambar bawah ini merupakan metode grafik keluaran menggunakan metode Anvis. Dapat dilihat di sini untuk keluarannya lebih stabil daripada menggunakan fuzzy logic. Mungkin kita bisa langsung coba saja pada MATLAB. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan mencoba menggunakan fuzzy logic controller. Kita panggil fuzzy pada command window. Kemudian kita import from file. Di sini saya sudah menyiapkan file fuzzy. Oke, di sini ada satu buah input dan satu buah output. Inputnya berupa error dan output berupa duty cycle. Kemudian kita export ke workspace dengan nama fuzzy. Oke, setelah itu kita bisa copy datanya di sini, workspace-nya kemudian kita tampilkan kita gunakan pada fuzzy logic controller. Oke, kemudian untuk menampilkan data, kita membutuhkan data untuk the training. Nah, untuk menampilkan data pada workspace di sini yang digunakan input dari fuzzy, yaitu pada beban, pengukuran nilai pada beban, kemudian output fuzzy sendiri, ini merupakan keluaran dari fuzzy logic controllernya. Nah, pada scope kita setting dulu untuk limit datanya sebanyak 100 data, kemudian untuk formatnya dalam bentuk array. Begitupun juga dengan output fuzzy, scope pada output fuzzy. Oke, kita langsung bisa untuk parameternya di sini untuk input menggunakan tegangan sebesar 24 volt. Kemudian untuk induktor sebesar 50 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian untuk kapasitor menggunakan kapasitor sebesar 220 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian di sini menggunakan beban resistif sebesar 20 ohm. Kita bisa langsung run aja. Oke, untuk tegangan keluarannya yang dihasilkan pada beban dihasilkan sebesar 46,72 volt. Kita lihat untuk grafiknya. Nah, ini merupakan grafik keluaran dari boost converter menggunakan metode fuzzy logic controller. Dapat dilihat di sini untuk overshoot-nya kecil sekali, kan tetapi di sini masih terjadi oscillasi. Artinya belum dalam kondisi steady state. Oke, untuk selanjutnya kita langsung men-training data. Nah, di sini sudah dihasilkan input dan juga output. Kita buat workspace baru dengan nama data. Oke, kita copy terlebih dahulu untuk nilainya. Nah, dari input fuzzy-nya ke dalam data. Nah, ini merupakan nilai dari tegangan pada beban. Kemudian outputnya berupa duty cycle. Oke, setelah diperoleh data seperti ini, kita bisa langsung memanggil Anvis edit pada command window. Kita setting ke workspace, kemudian kita load data, kita sesuaikan namanya data. Oke, sini sudah ditampilkan nilai-nilainya. Kemudian kita setting untuk generate fish-nya, kita ubah ke 7 membership function. Kemudian untuk MF type-nya kita tetap di trim. Kemudian untuk outputnya, tipe outputnya kita ganti ke linear. Kita ganti epoch-nya sebanyak 1000.
dengan metode optimalisasinya berupa backpropagation. Oke, setelah di setting semua, kita lihat dulu strukturnya. Di sini ada satu buah input, kemudian di sini ada 7 membership function, dan akan dihasilkan satu buah output. Oke, kita langsung training saja untuk datanya. Oke, di sini akan sedikit memakan waktu karena kita men-setting inputnya sebesar 1000. Nah, jika kita men-settingnya lebih kecil, 100 atau semisal 50, itu akan memerlukan waktu yang cukup cepat. Kita tunggu saja sampai 1000. Oke, di sini sudah selesai dengan error sebesar 0,506. Setelah itu kita langsung tes saja untuk unfish-nya. Oke, dapat dihasilkan untuk outputnya seperti ini. Setelah itu kita ekspor saja, kita simpan. Pada sini kita kasih nama unfish replace. Oke, kita langsung ke, nah ini merupakan nilai yang dihasilkan oleh training data tadi, satu buah input dan output. Oke, sini outputnya sedikit berbeda menggunakan fuzzy. Kita langsung ekspor saja ke workspace dengan nama unfish. Oke, setelah itu kita bisa mengcopy workspace-nya unfish, kita ke bus yang unfish. Di sini sama saja, cuma saya bedakan untuk simulingnya agar memudahkan untuk melihat tampilannya. Oke, setelah itu kita bisa langsung run. Oke, maka diperoleh untuk tegangan pada beban yaitu sebesar 45,68. Nah, di sini untuk grafiknya sendiri dapat dilihat. Nah, di sini overshoot-nya sedikit lebih besar dari metode fuzzy, akan tetapi untuk setelah overshoot, nah ini sudah dalam kondisi stabil atau steady state. Tidak ada lagi osilasi pada gelombangnya atau grafiknya. Oke. Nah, sama seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Oke, dari percobaan yang sudah dilakukan pada MATLAB, bisa kita tarik kesimpulan yang pertama, unfish memiliki keluaran yang lebih stabil dengan ripple tegangan yang lebih kecil daripada fuzzy logic. Kemudian untuk unfish yang kedua, unfish memiliki overshoot yang lebih besar pada saat awal penyalaan, sedangkan fuzzy logic memiliki overshoot yang lebih kecil di awal penyalaan. Kemudian yang terakhir, tegangan keluaran dengan metode unfish lebih mendekati set point, yaitu sebesar 45 volt, daripada menggunakan metode fuzzy logic. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.